Halo, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dimanapun saudara berada, sekalipun saya tidak melihat saudara dengan langsung, tapi lewat YouTube ini, saudara yang menyaksikan, saya menyapa di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita kerjakan, ingatlah Tuhan Yesus tetap baik. Dia tidak meninggalkan kita, Dia selalu ada bagi kita, bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya dan yang setia sampai akhir hidupnya. Dan saudara, saya ingin membagikan kesaksian secara singkat beberapa menit ini mengenai panggilan, sehingga saya membuat karya YouTube ini tentang panggilan iman pada Yesus dalam roh dan jiwa. Jadi saya percaya setiap kita ada tujuan Tuhan masing-masing, tujuan alat kemuliaan Tuhan. Ada yang dipanggil secara bidang sekuler, ada yang dipanggil juga di bidang kerohanian. Dan saya meresponi panggilan Tuhan di dalam bidang kerohanian. Dan saya percaya sebagai dasar iman kita, semua yang dipanggil Tuhan, sebab kita dahulu sudah dikasihi Tuhan, kita dipilih Tuhan, dan kita dijadikan Tuhan menjadi alat kemuliaan, menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti kitab Matius pasal 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya melalui perbuatan kita nama Tuhan dimuliakan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi dasar juga ayat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini saya tulis juga di skripsi saya sebagai dasar iman saya, sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi saudara, pada waktu saya masih kecil di usia 7 tahun, saya sudah didoakan oleh Bapak Pendeta Stefanus Ginting. Dia seorang yang mengembalakan di gereja GKII di Bekasi. Dan doa-doanya dikatakan, kamu akan menjadi hamba Tuhan, kamu akan melayani Tuhan dimanapun Tuhan suruh. Tuhan akan memperlengkapi dan dengan kuasa Roh Kudus. Pada waktu masih kecil saya tidak mengerti apa-apa. Dan setelah 30 tahun ke depan, saya menyadari bahwa inilah panggilan Tuhan. Saya responi panggilan Tuhan. Namun tidak jadi langsung begitu saja. Tentu ada proses. Proses itu sakit, Bapak Ibu Saudara. Yang dimulai dari proses hati, kapasitas hati kita diubah, dibentuk. Baru juga kehidupan kita. Begitu banyak proses-proses yang saya tidak bisa katakan, saudara. Karena bagi saya sangat sakit sekali proses itu. Tapi Tuhan selalu tolong saya, selalu sertai saya. Dan mengapa saya juga bisa jadi seorang hamba Tuhan, atau yang orang sering sebut sebagai pastor atau pendeta atau yang lainnya, tapi saya lebih senang dipanggil kakak atau nama, supaya lebih akrab, supaya saya juga belajar seperti Tuhan Yesus, di mana Tuhan menanggalkan segala keilahiannya supaya menjadi teladan bagi banyak orang. Dan Tuhan tunjukkan keteladanan, yaitu kerendahan hati. Saya mau belajar untuk selalu hidup dalam kerendahan hati, sebab semua yang kita bisa lakukan adalah karena kemurahan Tuhan. Jadi papa saya atau orang tua saya selalu berdoa untuk anak-anaknya. Dan salah satu anak-anaknya, yaitu saya, akhirnya didoakan saya jadi seorang hamba Tuhan. Dan secara hati kecil saya tidak mau, saya tidak mengerti, saya tidak ada sedikit pun karunia atau bakat atau talenta untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak ada terbetik
di hati saya, hati kecil saya tidak ada, saudara. Tidak ada kerinduan untuk jadi seorang yang melayani Tuhan. Cukuplah rajin ke gereja, cukuplah jadi orang Kristen, cukuplah mengenal firman Tuhan. Tapi ternyata Tuhan punya maksud dan rencana yang indah dalam hidup saya. Lalu di mana dulu bapak saya waktu muda dia bercerita, dia rindu jadi pendeta, tapi keluarganya, orang tuanya tidak setuju. Karena dikatakan pada waktu itu, pada zaman itu, pendeta mau makan apa? Tidak ada uangnya, tidak ada berkatnya. Dan akhirnya papa saya gagal. Dan dia rindu jadi tentara. Singkat cerita, tidak lulus juga. Akhirnya jadi satpam dan dipercaya dipakai di perusahaan. Dan akhirnya doa itu turun kepada diri saya. Dan Tuhan percayakan saya untuk melayani Tuhan. Saudara, saya tadi sudah katakan bahwa saya tidak sanggup. Karena bagi saya, diri saya saja belum bisa menjadi teladan atau menjadi seorang bisa memimpin. Tapi Tuhan proses saya dengan berjalannya waktu. Tuhan perlengkapi saya. Karena bagian saya kerjakan, Tuhan yang memperlengkapinya. Dan akhirnya hari ini saya mengalami panggilan itu. Pada waktu itu cita-cita tentu pasti ada. Waktu kecil saya senang pengen jadi pengusaha, tapi tidak kesampaian. Pengen jadi seorang chef, juru masak, karena saya senang lihat mama saya suka masak. Saya lihat, saya belajar, sekalipun belum semuanya saya kuasai, tapi ada buahnya lah, saya bisa masak. Tapi saya juga punya kerinduan ingin sekolah masak atau sekolah chef sampai S2. Tidak kesampaian juga. Ingin jadi pemain musik. Dulu dikenal teman-teman saya jago pada ngeband, punya band, grup band. Dan saya senang bermain drum. Dan itulah Tuhan kasih karunia talenta itu dengan otodidak, tanpa les, hanya kemauan yang tinggi. Akhirnya saya bisa bermain musik drum. Saya rindu sekolah sampai S2 supaya saya bisa guru musik, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Akhirnya saya dipercaya untuk sekolah pendeta atau sekolah Alkitab, sekolah teologi di STT Karisma Bandung. Dan itu yang jadi bagi saya. Tuhan percayakan saya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Secara manusia saya tidak mampu. Saya mengalami proses hidup. Saya pernah mengalami diremehkan, dihina. Saya mengalami yang namanya tidak memiliki uang untuk sesuatu pergi kemanapun, tapi Tuhan lakukan mujizatnya. Tuhan melakukan karyanya di luar kemampuan saya. Saya pernah mengalami di mana saya sudah lakukan yang terbaik. Saya sudah lakukan yang baik di dalam pelayanan dimanapun saya berada, tetap salah, tetap disalahkan. Jadi sepertinya Tuhan ini kok tidak ada menolong saya, kok tidak ada membela saya, kok sepertinya Tuhan tidak menyertai saya. Tapi tahukah saudara, itu proses semua. Hamba Tuhan itu memang sakit. Memang kalau secara manusia, siapa sih yang mau selalu dibuat sosok yang sempurna, sedangkan kita dipanggil dengan tidak memiliki apa-apa, hanya modal ketaatan, kesungguhan, dan juga sebuah keseriusan. Saya dikuatkan seperti ingat tentang tentara elit. Mereka menjadi tentara elit tentu bayar harga.
Mereka mengabdi kepada negara, membela, menjaga negara. Tentu perjuangannya keras sekali, latihannya keras. Perjuangannya yaitu nyawanya langsung, saudara. Artinya rela mati demi negara. Itulah mengabdi. Demikian kita juga semua, saya juga mengabdi di dalam bidang melayani Tuhan. Jadi saya taat saja. Saya mau apapun prosesnya. Dan Tuhan tolong saya, Tuhan sertai saya. Dan sampai hari ini Tuhan percayakan saya. Dan dengan kerendahan hati saya, semua anugerah Tuhan kok. Saya ada sampai hari ini. Bahkan hidup yang sederhana, tapi hati saya bangga. Sebab apa? Tuhan menjadikan kita sungguh lebih berharga. Kita bukanlah orang-orang yang berasal dari dunia, sekalipun kita ada di dunia. Tapi kita adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kita semua dari kesaksian singkat saya ini, kita semua dipakai Tuhan untuk jadi pelita, bercahaya. Apapun pekerjaan kita, jangan hakimi orang, jangan mudah menilai orang, jangan mudah untuk langsung menjas orang, mengutuki orang. Jangan, saudara, karena Tuhan gak ajarkan itu. Tapi bagi kita, bagian kita ingatkan. Kalau dia berbuat salah, kita tegur, kita nasihati dengan kasih Tuhan. Dan juga kita doakan. Dan saya percaya apapun bidang kita, baik bidang sekuler maupun bidang kerohanian, kita dipercaya Tuhan untuk menjadi pelita, menjadi saksi bagi nama Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, dari cerita kesaksian saya, jangan mudah menilai orang, jangan mudah untuk menghakimi orang, apalagi menghina, menghina fisik, menghina keadaan. Jangan, saudara, karena hidup ini misteri, kita gak ada yang tahu. Sedetik ke depan pun kita gak ada yang tahu. Mungkin kita hebat, tapi sedetik atau satu hari kemudian, apakah kita tahu? Jadi jangan pernah sombong hidup ini. Saya belajar banyak. Saya menerima proses Tuhan, proses hati, proses karakter saudara yang terus-menerus dibentuk, disempurnakan dari Tuhan. Saya nggak sempurna, tapi Tuhan menyempurnakan saya. Itu aja, saudara. Saya yakin percaya lewat cerita singkat saya ini, saudara bisa ambil hikmatnya, bisa ambil nilai-nilai ilahinya, bahwa setiap kita semua dipanggil menjadi pelita, menjadi garam, menjadi terangnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita semua sama, baik dalam bidang sekuler maupun di dalam bidang kerohanian. Dan itu saja, tetap andalkan Tuhan, jangan menyerah apapun keadaan kita, selalu andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tanda like, komen, dan subscribe. Bagikan channel ini ke banyak orang agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.